Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Asep Nugroho. Dalam kesempatan ini saya ingin mempresentasikan rencana bisnis saya untuk pengembangan platform ERP berbasis SaaS untuk retail. Pemaparan ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah pendidikan kewirausahaan di program studi PJJ Informatika Universitas Cyber Asia. Baik, saya mulai dengan ringkasan eksekutif ya, atau eksekutif summary ya. Platform ERP berbasis SaaS untuk retail ini dirancang untuk menyediakan solusi ERP yang fleksibel, scalable, dan terjangkau khusus untuk sektor retail. Dengan memanfaatkan teknologi terkini seperti microservices, message broker semacam Apache Kafka, dan Svelte, serta Golang. Platform ini akan menyediakan fitur-fitur utama yang dibutuhkan oleh UMKM dan perusahaan retail menengah, termasuk manajemen inventory, penjualan, pembelian, dan integrasi dengan sistem akuntansi. Analisa SWOT sudah saya lakukan untuk rencana bisnis ini. Untuk kekuatannya adalah modularitas ya. Untuk backend didevelop berbasis microservices menggunakan bahasa pemrograman Golang. Ini memungkinkan skalabilitas dan fleksibilitas yang tinggi. Kemudian kemampuan integrasi dengan sistem akuntansi melalui Kafka Message maupun Open API. Kemudian kekuatan yang lain adalah menggunakan bahasa teknologi yang modern. Untuk front end saya menggunakan Svelte yang responsif dan cepat. Untuk backend menggunakan Golang yang performanya juga sangat bagus. Kemudian kekuatan yang lain adalah fokus pada sektor retail, sehingga memberi keunggulan dan dalam penyesuaian fitur sesuai dengan kebutuhan pasar. Kelemahannya adalah di keterbatasan awal ya, ketika produk ini di launching untuk pertama kali itu modul ledger belum tersedia. Kemudian eh, kelemahannya adalah integrasi dengan sistem akuntansi eh, yang dari sistem yang berbeda dapat menjadi tantangan teknis bagi beberapa klien. Kemudian opportunities atau peluangnya adalah kebutuhan ERP untuk retail kian meningkat seiring pertumbuhan e-commerce. Banyak UMKM yang memerlukan solusi ERP yang terjangkau dan efisien. Peluang untuk menambah fitur seperti CRM, HRM, dan lainnya ya di masa depan. Ancamannya kompetisi, persaingan dengan penyedia ERP besar yang sudah mapan ya. Keamanan data, risiko keamanan dan privasi data harus dikelola dengan baik. Kemudian klien 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 potensial mungkin memerlukan waktu untuk mengadopsi teknologi baru. Kayak saya juga melakukan analisis pasar. Pertama, untuk ukuran pasar, pasar ERP global diproyeksikan terus tumbuh dengan CAGR 10-15% hingga 2027. Khusus di sektor retail, permintaan solusi ERP yang efisien semakin meningkat. Kemudian untuk segmentasi pasar, pasar dibagi berdasarkan ukuran perusahaan. Ada UMKM, menengah, besar, dengan fokus utama pada UMKM yang membutuhkan solusi hemat biaya. Kemudian tren pasar itu ada peningkatan adopsi solusi berbasis cloud, peningkatan kebutuhan integrasi lintas platform, dan fokus pada pengalaman pengguna atau user experience. Target konsumen untuk bisnis SaaS ini, target konsumen yang saya rencanakan adalah UMKM di sektor retail yang memerlukan solusi ERP yang murah atau terjangkau dan efisien. Kemudian perusahaan retail menengah yang membutuhkan integrasi dengan sistem akuntansi yang sudah ada. Kemudian startup dan bisnis baru di bidang e-commerce yang memerlukan sistem ERP yang fleksibel dan scalable. Untuk bahan baku ada infrastruktur teknologi yaitu server cloud dengan hosting layanan. Kemudian ada platform pengembangan seperti Kubernetes untuk manajemen microservices.
Kemudian untuk perangkat lunak ada bahasa pemrograman, Golang untuk backend, Spark untuk frontend. Kemudian database-nya PostgreSQL dan messaging-nya adalah Apache Kafka. Untuk kisaran harga, saya menggunakan model berlangganan SaaS ya. Ada 3 kategori. Pertama adalah basic plan. Basic plan ada 500.000 per bulan untuk mengakses ke modul dasar yaitu companies, inventory, sales, and purchase. Kemudian untuk apa, pro plan ya untuk profesional itu 1 juta per bulan dengan fitur tambahan dan dukungan yang premium ya. Nah, kemudian untuk enterprise plan itu harganya ya customize karena ini disesuaikan dengan kebutuhan khusus atau requirement dari perusahaan. Kalau perlu ada integrasi dan sebagainya, ini jadi harganya ya custom gitu. Untuk presiden itu ada ERP Next ya, ini platform ERP open source yang populer, menawarkan modul lengkap termasuk akuntansi, namun dengan antarmuka yang lebih kompleks. Ya, kemudian ada Odoo. Odoo ini ERP modular dengan berbagai fitur termasuk CRM dan akuntansi, namun dengan biaya yang lebih tinggi untuk integrasi dan kustomisasi. Untuk strategi pemasaran, saya menggunakan 3 model, yaitu satu pertama digital marketing. Ini kampanye melalui media sosial, Google Ads, dan konten SEO. Kemudian melalui partnership, saya akan bekerja sama dengan konsultan bisnis dan pengembang teknologi untuk meningkatkan adopsi. Kemudian saya juga menggunakan freemium model, ya, menawarkan versi gratis dengan fitur terbatas untuk menarik pelanggan baru. Untuk roadmap pengembangan di Q4 2024 ini mulai diluncurkan ya, peluncuran resmi tapi tanpa modul ledger. Ini fokusnya adalah mendapatkan feedback dari user ya. Kemudian di H1 2025 ada development dan peluncuran modul ledger. Kemudian pada akhir tahun 2026 ada ekspansi fitur tambahan untuk integrasi dengan marketplace B2C yang ada di Indonesia seperti Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Shopee, Blibli, dan lain-lain. Targetnya eh, apa user atau apa merchant atau UMKM itu bisa mengelola banyak akun marketplace melalui satu platform yaitu platform ERP ini ya. Kemudian membuat marketplace B2B yang menghubungkan UMKM dengan supplier ya. Karena ERP ini kan ada modul pembelian ini mereka harus ke supplier dan ini bisa jadi peluang baru untuk membuat sebuah marketplace B2B antara UMKM dengan supplier. Untuk rencana keuangan, untuk perkiraan biaya untuk di tahun pertama itu sekitar 270 juta, kemudian di tahun kedua itu 336 juta, dan di tahun ketiga itu adalah 444 juta. Yang di total biaya awal untuk 3 tahun pertama adalah 1.050.000.000. Nah, untuk proyeksi pendapatan dengan target customer itu di H1 2025 di tahun setengah tahun pertama adalah 5, kemudian di semester berikutnya menambah 10 jadi 15. Itu eh, tahun pertama proyeksi pendapatannya adalah 73.200.000 ya. Yang dalam hal ini berarti masih belum BEP ya. Kemudian di tahun kedua dengan asumsi ada penambahan customer sebanyak 25 25 customer baru selama 1 tahun kedua sehingga total customer ada 40, itu proyeksi pendapatannya adalah 292.800.000 ya. Kemudian di tahun ketiga proyeksi
penambahan customernya adalah 60 customer sehingga menjadi 100 customer dengan total proyeksi pendapatan adalah 732 juta. Kalau di summary, proyeksi pendapatan dalam 3 tahun adalah 1 miliar 98 juta. Artinya rencana bisnis ini baru bisa BEP itu di tahun ketiga. Mungkin itu rencana bisnis yang saya paparkan. Semoga bisa eh, bermanfaat dan bisa mendapatkan feedback yang konstruktif. Terima kasih. Dengan harapan saya dengan usulan ini platform ERP berbasis SaaS untuk retail dapat memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang, memberikan solusi yang efisien dan hemat biaya, serta mampu beradaptasi dengan teknologi yang ada untuk memberikan nilai tambah bagi para pengguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.